sekarang kita coba lagi. Ini kalau lu udah nonton yang kemarin, video fail motovlog perdana yang fail kemarin, lu mungkin tahu salah satu masalah utama selain urusan kameranya adalah sound. Itu mic-nya. Yang kemarin itu ternyata, dan gue baru tahu itu mic. Gue pakai mic-nya kayak gini nih. Gue kasih lihat di gambar. Dan ternyata ini itu perlu pakai splitter, kan gue baru tahu. Jadi selama ini dari yang kemarin itu gue pakai itu sama sekali nggak ngerekam suara dari mic-nya. Ternyata itu suara yang kerekam, yang masuk ke footage-nya itu dari handphonenya langsung, bukan dari mic gue. Makanya gue penasaran kenapa anginnya kenceng banget, padahal si mic itu udah pakai apa namanya, muffler gitu ya, apa yang ujung supaya nggak terlalu berisik suara angin. Ternyata nggak masuk suaranya. Jadi sekarang ini gue bikin, gue nggak langsung suaranya, ini gue nggak langsung, gue lagi nggak di jalan sekarang. Suaranya gue lagi di rumah, lagi depan komputer, dan gue sebenarnya pengen bandingin gitu, kayak gimana sih sebenarnya kalau misalkan ngevlog gini tapi soundnya tuh nggak live. Apakah mungkin secara kualitas sudah pasti lebih baik lah ya, karena kan nggak, suara gua nggak ketutupan masker kah, nggak ketutupan apa namanya, nggak ketutupan suara angin dan lain-lain, nggak ribet juga sama ngurusin blok anginnya. Tapi ya mungkin jadi kurang kurang apa ya, kurang dapat feel-nya kali ya, namanya motovlog gitu, tapi ngerekamannya tetap aja di rumah, jadi nggak seru kan. Cuman gue pengen tes aja sih. Gue nggak tahu kalau lu sendiri bagaimana. Kalau apalagi teman-teman yang udah pada motovlog gitu ya, motovlogging, boleh nggak share sama gue, pernah nggak sih nyoba yang kayak gini gitu? Antara gambarnya sama suaranya ini direkamnya nggak barengan gitu, bikinnya di rumah, atau memang mungkin udah pernah coba cuman punya preferensi sendiri, punya emang sukanya tuh langsung live gitu sama barengan sama videonya, atau ya mungkin juga sebenarnya lebih suka kayak gini gitu yang terpisah. Atau coba teman-teman kalau boleh share, karena gue baru pertama kali dan seru sih. Gue suka aja gitu. Jadi kenapa gue bisa mulai ngevlog ini, motovlog ini, karena temen gue pernah nyaranin gue gitu, Put, lu nggak bikin YouTube? Ada, tapi ya cuman buat nonton aja. Ada sih beberapa upload gitu, cuman ya iseng-iseng doang sih. Dan katanya dia, kalau bisa lu sekalian aja kali bikin channel. Mau ngebahas apaan? Lu kan suka olahraga. Gue suka olahraga sih, cuman apa ya, gue nggak terlalu males, sebisa tepatnya sih males buat bikin konten, harus videoin begini videoin begitu. Jadinya ya kalau udah pasti kalau misalkan video tentang konten olahraga lebih banyak lagi editingnya, rasanya gue sih. Tapi nggak tahu gitu ya. Terus kepikiran gitu suatu saat gue lagi searching, kebetulan kemarin kan motor Kawasaki ZX25R tuh baru muncul tuh. Gue ngikutin reviewnya, terus gue tiba-tiba ngeh gitu, di recommended videos gue tuh banyak banget motovlog. Gue sering banget gitu ngeliatin motovlog orang-orang. Jadinya kepikiran, kenapa gue bikin motovlog aja gitu ya. Karena ya, gue suka motor, meskipun gue bukan ahli motor, nggak kayak teman-teman motovlogger lainnya, tapi gue suka motor. Tapi kalau gue mungkin bahasnya tuh bukan bahas tentang motor terus gitu. Yang gue akan bahas itu kurang lebih sekitar olahraga. Gue bahas tentang mindset bisnis, karena gue pebisnis gitu. Jadinya perlu tuh mindset tentang growth, tentang apa, mindset orang sukses bagaimana. Gue suka share yang seperti itu kan, meskipun nggak jago tentang motor gitu ya. Jadi seperti itu. Jadinya ya kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang suka gue bahas, dan mungkin gue nggak tahu tujuannya bikin motovlog ini juga bukan buat cari duit. Meskipun kalau nanti suatu saat dapat duit dari sini pun gue nggak masalah juga. Cuman memang gue pengen melakukan sesuatu yang baru sih sebenarnya. Dan kayaknya mungkin juga nanti akan bisa mendukung bisnis gue, karena sebagian bisnis gue memang juga
menggunakan media sosial media online gitu ya. Jadinya why not gitu, sekalian gue gunakan channel ini untuk bisa ke situ. Cuman ya gue nggak tahu, gue mulai juga bukan karena pikirin bisnis juga, bukan karena mikirin duit, just kayaknya sesuatu yang fun untuk dilakukan gitu. So tapi sesuai dengan topik gitu, jadinya gue penasaran gitu, kalau lu teman-teman yang suka bikin motovlog gini, lebih suka yang mana? Lebih suka yang live gitu, suaranya audionya live, atau kayak gue gini yang model gini? Wow. Gue inget banget itu orang main nyebrang aja, padahal yang lain denger rem ya nepratun lah gitu. Jadinya kayak gimana sih kesukaannya motovlog? Apa yang memang itu preferensi masing-masing kah, atau ada kayak motovlogger tuh harusnya begini gitu? Kalau lo nggak live jadinya tuh nggak motovlogging namanya, atau gimana? Gue nggak ngerti. Mungkin setiap orang punya persepsi beda-beda ya. Makanya kalau teman-teman para suhu yang mungkin nonton video ini, mohon diajarkan, mohon diberikan pencerahan pada gue. So ini adalah mungkin motovlog yang sukses pertama kali menurut gue, meskipun gue nggak tahu hasil soundnya kayak gimana, nanti audionya gimana. Tapi so far kalau ngeliat footage-nya gue senang. Cuma dengan handphone nih, ngomong ini gue nggak pakai action cam, gue cuma pakai handphone aja. Ini handphonenya adalah Xiaomi Redmi 7 ya, dan gue waktu pas gue liat footage ini, videonya lancar juga, bagus juga gitu, stabilizernya lumayan lah menurut gue, atau malah bagus banget menurut gue. Jadi mikir-mikir lagi, apa gue perlu beli action cam kalau kamera handphone gue aja udah sebagus ini, cuman Xiaomi. Jadi kalau emang ini oke hasilnya, jadi gue rasa setiap orang bisa ngevlog, bisa motovlog dengan apapun yang dia punya saat ini. Paling perlu chest strap aja kan buat taruh handphonenya, dan chest strap itu cuman berapa, 50.000, murah, 60.000, murah banget. Jadi modal sangat minim tapi udah bisa foto vlog. So gue udah nyampe gitu aja guys. Thank you banget buat semua yang udah nonton, thanks buat yang udah like dan subscribe. See you in the next video.